Hello everyone, today we are going to have another new video about tryout SNBT 2023. Dan kita kali ini akan lanjut ke part 3. Dan di sini saya coba kelompokkan untuk tipe soal berdasarkan level pada tryout SNBT 2023. Dan untuk video kali ini saya akan tunjukkan salah satu soal yang menurut saya memiliki level yang tidak terlalu sulit atau bisa dibilang sebagai easy level. Khususnya kali ini kita akan mencoba membahas atau mencari dan memilih ide pokok dan gagasan pendukung pada teks tertentu. So, without waiting for too long, I will remind you, please subscribe to the channel if you find the channel useful for you, and turn on the notification so you can know when we upload a new video about English test. Before we start, I need to remind you that you can try the questions. You can try the task, and I'm going to upload the document in the description of this video. So you can do it first before listening to my explanation. And so here we are. Let's take a look at the text first. Okay, so let's take a look at the text first. Dari terlihat di sini, kalau misalnya teks ini akan mungkin sedikit lebih mudah untuk kita pahami karena topiknya pun sepertinya juga tidak terlalu sulit. Kita akan membahas atau ya membaca informasi tentang penyanyi yang cukup terkenal yaitu Anne Marie. That's how you say it. So I will just follow this one. And so let's take a look at this one. And so let's take a look at the question. Jadi setelah kita sedikit melihat atau ya sebentar saja kita melihat teksnya, nah apa sih kemungkinan? Nah selanjutnya kita akan coba memeriksa pertanyaan yang akan kita miliki. Dan di sini kita akan memiliki berapa pertanyaan? 4 pertanyaan dari nomor 67 hingga 70. Dan seperti biasa, saya menuju ke pertanyaan untuk saya mengidentifikasi apakah ada soal yang harus saya kerjakan terakhir kali. Dan biasanya untuk pertanyaan seperti main idea untuk nomor 67 dan juga untuk 70 ini, mereka adalah tipe pertanyaan yang menurut kita untuk memahami keseluruhan teks terlebih dahulu baru kita dapat mengerjakannya dengan lebih mudah dan pastinya lebih akurat. So it's up to you. You can try to follow my strategy or maybe you have your own strategy. I will just try to show you mine. And so in other words, it means that I will start with the second question, which is 68. And then let's go to 68 then. Di sini sebelum ke 68, saya lupa menyebutkan bahwa mungkin kita akan sedikit membahas tentang skimming. Karena untuk teks semacam ini, biasanya kita tidak perlu mencari main idea pada tiap paragrafnya. Karena kebanyakan paragraf yang ada di dalam teks ini akan didominasi oleh hasil interview yang dilakukan oleh penyanyi tersebut. Sehingga it is only important for us to look at the first paragraph of the text. Jadi, paragraf pertama ini yang akan menunjukkan kita main idea dari the whole passage. So, let's take a look at this one. And Marie has spoken about her struggles with her body image, saying photo filters and airbrushing make people feel like they cannot or can't live up to edited versions of themselves. Blah, blah, blah. And then Anne Marie has released new single Perfect to Me to help combat the pressure on young people to live up to unrealistic expectations. Jadi kebetulan di sini main idea dari teks ini atau main idea dari paragraf pertama ada di kalimat terakhir. Bagaimana saya menentukannya? Biasanya saya akan menentukan atau saya dapat menentukan ini dengan tepat setelah saya membaca paragraf-paragraf selanjutnya. Apakah paragraf selanjutnya mendukung main idea yang telah saya pilih atau tidak. Dan setelah saya membaca sedikit tentang paragraf selanjutnya, memang benar kalau misalnya main idea pada teks ini muncul di paragraf pertama, namun di kalimat terakhir. So let's take a look at the first question. It's not question number 67, but we will take a look at 68 dulu ya.
Dan di sini seperti yang kalian lihat juga pertanyaannya tentang what's, okay, I forgot as I think of that, the best replace of a bolded word in the passage. Jadi, the bold word-nya kan combat nih. Nah, coba kalian pahami satu kalimat di mana combat itu muncul di teks. Dan di sini combat dapat kita gantikan dengan battle. Mereka memiliki makna yang sama seperti memerangi atau mungkin atau mungkin mengatasi. Jadi to help combat or battle the pressure on young people to live up to unrealistic expectations. Jadi C adalah jawaban yang benar untuk 68. Sehingga kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, namun pertanyaan selanjutnya saya pilih 69. Jadi sesuai dari strategi yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Dan di sini Y and Marie look at the filters and photoshops are the personal damage. Kalian bisa cari kata kunci dari the filters and photoshops itu tadi, and then personal damage. And as you can see, sepertinya ini strategi untuk membaca ini tidak hanya cukup jika kita melihat dari paragraf di mana kata kunci itu muncul, karena kita dapat menemukan Photoshop and filters itu di paragraf kedua, dan kita juga dapat menemukan personal damage itu di paragraf ketiga. Sehingga I will really recommend it to you to read the second paragraph and the third paragraph. Jadi, kalian harus benar-benar membaca dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh kedua paragraf tersebut. Sehingga kalian dapat memilih pilihan jawaban yang tepat. Ya, pastinya lebih akurat. And then ini disebutkan bahwa she told Elise Photoshop dan filters itu are just so easy that it becomes a habit and it ends up not being about what people see you like, it becomes about what you see yourself like. Seperti itu. Selanjutnya, it's personal damage when you go out. If you don't look the same, it is embarrassing. Although it seems to be for other people, it's actually for you. I just try to stay away from it. If you're happy with the way you look, then you wouldn't put that on. And then, saya kira saya kurang puas dengan informasi yang telah saya dapatkan di kedua paragraf itu. Jadi saya seperti ingin tahu untuk paragraf selanjutnya, which is okay. Opening up about her own body image battles, the French hitmaker added, I think for me, I always wanted to try and find what that comfortable feeling was. Even when I was skinny, I wasn't comfortable, so something was wrong. This is it. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini telah saya tunjukkan, yaitu they don't show the true people. Di sini bisa dibilang menyimpulkan 3 paragraf yang telah saya baca. Nah, kalau misalnya ngomongin 69, kita tidak secara eksplisit diberitahukan bahwa they will never make people happy. Jadi, memang ada kata happy di pilihan jawaban dan juga di teksnya, namun happy di sini disebutkan dengan tujuan yang berbeda. Di teks kan disebutkan kalau kamu happy dengan bagaimana kamu berpenampilan, jadi kamu nggak akan menggunakan filter tersebut. Nah, kalau misalnya di sini filter dan Photoshop itu tidak akan membuat kamu happy. Maksudnya tidak akan pernah membuat kamu happy. Jadi, pilihan B ini seperti memberikan kesimpulan sendiri yang tidak ada di dalam teks. Oleh karena itu, saya sebut sebagai not mentioned in the text. And so, you can try to avoid choosing option B. Jadi, mungkin kalian akan bingung untuk menjawab antara A dan B. Tapi hati-hati kalau misalnya kalian menemukan keyword yang benar-benar sama, kalian harus memahami apakah makna dari keyword tersebut sesuai dengan yang ada pada pilihan jawaban dan juga pada teks. Apakah mereka memiliki makna yang sama atau beriringan. And then they are just an application in the gadget. Okay, we are not talking about gadget, we are not talking about an application. Of course, it's absolutely wrong. Jadi, kalau kalian mau eliminasi, pasti C ini salah. And then they will lose people confidence, itu D ya. Dan pilihan D ini juga not mentioned in the text, jadi salah juga. They never elevate people's expectation. Jadi, filter and Photoshop itu tidak akan pernah dapat elevate itu seperti Inggris mungkin ya. People's expectation. Okay, so this one is not right too. We don't have, it is not mentioned in the text about people's expectation. If you are curious about what elevate means, you can check out the dictionary.
and I have put the link in the description too. That is one of my favorite online dictionary, and then you can try to use it. So I hope it's helpful for you. And then so let's take a look at this one, the next one after 69. Tadi kan tersisa pilihan pertanyaan yang terakhir dan pertama. Dan saya akan mengerjakan pertanyaan yang mana dulu nih? Sepertinya sih yang terakhir sepertinya. Okay, this is it. Nah, this one best moral value. Jadi ini seperti apa ya teks namanya? Ini teks naratif kah? Atau mungkin recount? Or maybe descriptive is not descriptive, I think. So maybe it's recount because we are talking about Anne and Marie yang membicarakan tentang perilisan new single-nya mereka. Singlenya maksudnya. And so, what is the best moral value? Saya telah mencoba mengedit warna pada kata kuncinya best moral value menjadi warna hijau. Jadi, bukti yang saya ingin tunjukkan juga akan berwarna hijau. Dan di situ, tadi kan kita sudah membaca kita sudah membaca paragraf pertama, kedua, hingga keempat kan tadi. Jadi, ini semua sudah kita baca. Sehingga kalian secara umum dapat dipahami bahwa kalian sudah memahami hampir keseluruhan teks. Sehingga kalian bisa baca lagi untuk sisa paragrafnya, if you want to. Jadi, I will recommend it for you to read the rest of the paragraph. Jadi sekalian aja kalian benar-benar memahami isi keseluruhan teks. Dan di sini, kita memiliki pilihan hingga E. Dan pilihan yang tepat adalah C. She tells us the damage of people who live in people's perspective. Kenapa sih kok C? Pastinya saya akan menunjukkan bagaimana saya mengeliminasi pilihan jawaban yang tersisa. Oke, A, 70A. She tells about her current single is worth to wait. Oke, betul ini ngomongin single, but it's not about the single. It's about the story behind the single, of course. I mean, what motivates the Anne Marie ini untuk membuat single tersebut. Dan selanjutnya, jadi pilihan A ini salah ya. Dan selanjutnya kita memiliki pilihan B. She tells people to stay in their perspective, not body. Alright. So this one maybe ya, di kalimat terakhir ada kata-kata perspektif itu ya. Namun ini berbeda, maknanya di sini dan di sini itu berbeda. Sehingga pilihan B ini salah. Dan selanjutnya pilihan D. She tells the beauty of makeup and Photoshop in life. No, it's not about it. Jadi nggak di-mention ya juga. Itu adalah manfaat mengapa saya tadi menyebutkan atau meminta kalian untuk menyelesaikan paragraf terakhir itu untuk kalian baca. Sehingga kalian dapat menyeleksi pilihan jawaban yang ada dengan cepat dan akurat. And then the next one, she tells the connection of her single with the story behind. Okay, maybe you can say it's a little bit confusing with C dan E ya. Dan di sini bisa dibilang E ini bukanlah moral value. If I can say it's about description. Jadi Anne Marie ini tells the connection of her single bla 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 itu adalah sebuah deskripsi, bukan sebuah moral value. Sehingga tersisa pilihan C yang sangat sesuai dengan isi keseluruhan teks dan juga tujuan dari pertanyaan yang menanyakan tentang best moral value. And so let's move on to the next question. Jadi kalian secara sampai saat ini kalian sudah memahami paragraf pertama hingga terakhir. Sehingga I hope that it will not be too difficult for you to answer, to go back to the previous question and answer the main idea of the passage. Menurut kalian mana nih jawaban yang tepat? Okay, I think I forgot to show you the answer or make the sentence full, so please wait for me. This is that. Okay, so here we are. We have got the answer. The answer is E. A ya. I mean in bahasa Indonesia it's A. And Marie's story behind of her new single Perfect to Me. Jadi betul kita lagi ngomongin tentang motivasi atau story mengapa Anne Marie ini membuat single barunya. Dan mengapa pilihan A dan D hingga D ini salah, kita akan lihat satu persatu. Anne Marie launched her new single called, okay, this one itu betul, bisa dibilang betul, but this one is too specific.
Karena sesungguhnya kita tidak hanya ngomongin tentang her new single, but the story behind her new single. Jadi 67 ini kurang akurat atau kurang tepat sebagai perwakilan dari main idea of the whole passage. Dan untuk 67B, Anne Marie's image as a singer with her latest Nope. This one is Nope. We are not talking about Anne Marie's image. And then Anne Marie tried to educate people to be self-confident. Anne Marie is not a teacher. She is still a singer, okay? She is still a singer, and yeah, release a new song and tell people about the story behind the song. And the next one, Anne Marie did a photo shoot and interview with popular. Oke, ini betul sih memang, tetapi tidak mewakili keseluruhan isi dari teks tersebut. Sehingga bisa dibilang di ini cuma ngomongin tentang photoshootnya aja, tapi nggak ada omongan tentang story-nya sama sekali. Sehingga pilihan E ini adalah pilihan jawaban yang paling tepat untuk menjadi main idea dari the whole text. Jadi, if you want to find the main idea of the whole text, you need to understand the first sentence of the first paragraph until the last sentence of the last paragraph. If you have time for that. But of course, if you have got like scientific article, we have a specific strategy to without reading all the information, maybe almost reading all the information in the text, we can try to answer or get the main idea of the text well. Alright, so I think that's all for our video about tryout SNBT 2023 untuk part ketiga kali ini. Dan saya akan lanjutkan untuk part keempat. Jadi untuk part keempat saya akan menunjukkan kepada kalian salah satu tipe soal yang saya anggap sebagai memiliki level yang medium. Jadi tingkat kesulitannya mungkin akan lebih sulit daripada topik kita kali ini. So, I hope that you can get the lesson well. You can try my strategy if you haven't tried it yet. I hope that you can find valuable things in our channel. And then please like the video if you find the video useful for you so that more people can see it too, can learn from it. And then subscribe to the channel so you can turn on notification if we upload a new video about learning and studying English, especially English tests. Okay, so thank you very much and see you on our next videos.